jalan-jalan ke alun-alun bersama Mas Hilmi. Assalamualaikum Sobat Islami, kembali lagi bersama saya Dena Risma Dan saya Aisyah Tunjana dalam program Jendela Islami Membuka Keberkahan. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Kak? Jadi kali ini kita akan membahas tentang adab nih Kak. Wah, kayaknya menarik. Betul sekali, mari kita lihat apa itu adab. Jadi adab merupakan salah satu bentuk sikap atau tingkah laku kita yang mencerminkan seorang muslim. Jadi itu pengertian adab Kak. Tapi seberapa pentingkah adab bagi seorang muslim? Pentingnya adab bagi seorang muslim karena itu merupakan bentuk akhlak mulia yang bisa menuntut manusia itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tanpa adab seorang muslim tidak akan sempurna. Bener banget, jadi kita sebagai umat muslim itu harus memiliki adab yang baik. Dari sekilas pembahasan tadi, kira-kira kita mau bahas apa lagi nih Kak? Kali ini pembahasannya tentang kehidupan adab sehari-hari Kak. Wah, nggak sabar banget nih. Penasaran kan? So, stay tune di Jendela Islami Membuka Keberkahan. Kok mukena dia nggak terbang-terbang kena angin ya? Kok mukena aku kayak gini? Ih, kepo deh sama mukena dia. Kenapa enggak? Ini lo mukenanya enggak enak terbang-terbang. Tapi kok mukenanya enggak terbang? Kan jadi enggak musik soalnya. Mukenahmu gampang terkena badai. Beralihlah ke Rabbana. Mukenah dengan bahan tebal dan nyaman, anti terbang-terbang, dan bikin sholat kamu jadi makin tenang. Mukenah anti badai, Rabbana solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islami, terima kasih masih bersama kami di Jendela Islami Membuka Keberkahan. Jadi di segmen kali ini kita akan mempelajari lebih dalam apa itu adab dalam sehari-hari. Nah, seringkali nih Kak, adab itu masih disepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Adab yang disepelekan dalam sehari-hari itu misal seperti contoh menuntut ilmu, makan, dan berbicara terhadap sesama. Wah, ini pembahasan yang sangat penting sekali untuk dibahas sih Kak. Jadi mungkin yang pertama kita akan bahas tentang adab menuntut ilmu mungkin ya. Iya, adab menuntut ilmu. Jadi, untuk mendapatkan ilmu, kuncinya adalah menerapkan adab saat kita belajar mencari ilmu. Jadi yang pertama kita harus meluruskan niat. Karena dengan niat ini kita bisa menentukan hasil kualitas usaha Yang kita. kedua adalah ihsan, yaitu bukan hanya sekedar niat karena Allah Ta'ala, tapi kita juga berusaha untuk mendalami ilmu tersebut. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berusaha, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Syekh Sa'ad bin Mahmud mengungkapkan, tawakal artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah atas apapun ketetapannya, atas usaha yang kita lakukan untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Allah, yaitu baik buruknya keputusan yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang keempat adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim itu harus tahu syariat Islam dan menjalankannya serta meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima adalah berdoa sebelum belajar yang dapat membantu kita untuk mengingat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma wa yarzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Yang keenam adalah berprasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh adalah mengamalkan ilmu. Tolak ukur ilmu bukan dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai ilmu, tapi seberapa besar dia mengamalkan ilmunya. Kemudian selanjutnya itu kita diperintah untuk banyak bertanya ya, karena di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan kalau kita tidak mengetahui kita harus bertanya. Nah, itulah adab-adab dalam mencari ilmu. Nah, oke Sobat Islami, pembahasan selanjutnya itu mengenai adab berbicara. Jadi, adab berbicara ini sangat penting dalam pergaulan, ya Kak? Betul.
Yang pertama adalah menjaga lisan dari ucapan kotor, dari ghibah, sama berbicara yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya itu kita berkata baik atau diam. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus berpikir, ini kata-kata yang kita ungkapkan ini termasuk menyinggung atau tidak ya gitu. Yang selanjutnya adalah tidak banyak omong. Karena di sebuah pepatah ada yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, banyak omong dangkal ilmunya. Kemudian poin terakhir itu poin yang sering kita abaikan dalam keseharian, yaitu berkata kasar ya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir tentang adab makan. Wah, Islam keren ya Kak. Makan pun ada adabnya. Jadi adab yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, kemudian setelah kita mencuci tangan, jangan lupa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang ketiga adalah menggunakan tangan kanan, yang mana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita menggunakan tangan kanan untuk makan, karena adab setan itu menggunakan tangan kiri untuk makan. Kemudian selanjutnya yaitu makan minum sambil duduk. Karena secara medis pun juga diterangkan makan minum sambil duduk itu prosesnya lebih terserap daripada kita makan dengan berdiri. Yang selanjutnya adalah dilarang untuk meniup makanan yang panas, melainkan kita biasanya untuk meringankan makanan yang panas kita harus mengipas agar dingin. Selanjutnya adalah makan dari pinggir ke tengah. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengambil nasi yang mana itu mulai dari tengah, karena apabila kita tidak habis dari makanan itu akan membuat orang yang melihat merasa jijik. Betul. Selanjutnya yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Rasulullah menganjurkan umatnya agar tidak berlebihan dalam makan. Hal ini telah disebutkan dalam hadis berikut ini. Keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pembahasan yang terakhir adalah mengakhiri makan dan minum dengan bacaan Alhamdulillah. Jadi itu beberapa adab yang bisa kita pelajari di segmen kali ini, Kak. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita tentang adab ini. Iya, betul banget. Dalam segmen ini dapat disimpulkan bahwa adab itu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari yang di dalamnya memuat berbagai aspek kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi. Betul banget, Kak. Jadi adab ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan kita tadi dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga di pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Usai sudah segmen hari ini, izinkan kami undur diri. Saya Dena Risma dan saya Aisyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela Islami membuka keberkahan.